Masih di Kompas yang bersama saya Maidop Elfrina, saudara angka kasus positif COVID-19 di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran masih tinggi. Hari ini lebih dari 4.000 orang pasien positif corona masih dirawat di Wisma Atlet. Jumlah pasien terus meningkat terutama dalam sepekan terakhir. Sebagian besar dari klaster mudik lebaran. Para pasien terpapar COVID-19 dirawat di Tower 4, 5, 6, dan 7 Wisma Atlet. Mayoritas merupakan pasien rujukan dari puskesmas dan juga rumah sakit di wilayah DKI Jakarta. 2 tower tambahan disiapkan untuk mengantisipasi lonjakan pasien. Sementara itu saudara di Bangkalan, Jawa Timur, polisi yang bertugas di Polsek Arosbaya dites antigen COVID-19 untuk memastikan mereka dalam kondisi sehat. Kecamatan Arosbaya Bangkalan saat ini menjadi lokasi terparah penyebaran COVID-19 di Jawa Timur. Dari tes antigen untuk 32 personel kepolisian seluruhnya negatif. Dengan hasil negatif ini berarti polisi dan juga Brimopolda Jawa Timur dalam kondisi sehat dan siap bertugas. Mari bergabung dengan 2 jurnalis Kompas TV, ada Aulia Faradina di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Jakarta dan juga Didin Muhyiddin di Bangkalan, Jawa Timur. Saya ke Aulia terlebih dahulu. Aulia, sudah ada 2 tower yang disiapkan untuk mengantisipasi lonjakan pasien corona di Wisma Atlet. Kemungkinan terburuk apa yang kemudian diantisipasi pihak Wisma Atlet? Adakah estimasi angka lonjakan yang diantisipasi oleh pihak Wisma Atlet? Ya, Medop, kemungkinan terburuknya yang dikhawatirkan adalah jumlah pasien yang akan terus meningkat, Medop, hingga nantinya mencapai batas maksimal daya tampung Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet. Tentu pihak Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet ini tidak ingin kejadian pada Januari 2021 lalu pada saat pasca libur Hari Raya Natal dan juga Tahun Baru yang menyebabkan seluruh tower di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran terisi penuh, bahkan mencapai 80 hingga 90%, dan sehingga pasien yang bisa dirawat di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet kala itu hanyalah pasien bergejala, sementara Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet saat itu tidak bisa menerima pasien dari OTG. Itu sebenarnya yang dikhawatirkan. Terlebih hari ini saja ada lonjakan sebanyak 326 pasien baru, Medop, yang masuk ke Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet dan menjadikan total jumlah pasien yang saat ini dirawat menembus angka 4.000, yakni 4.019 pasien, karena sebelumnya berjumlah 3.626. Peningkatan dalam jumlah ratusan ini terjadi beberapa hari lalu. Yang pertama itu pada 5 Juni ada peningkatan sebanyak 200 pasien, kemudian makin hari makin meningkat. Kemarin saja ada peningkatan sebanyak 400 pasien dan untuk saat ini ada peningkatan hingga 300 pasien. Tingkat keterisian ini juga terus meningkat. Hari ini meningkat 6%, yang kemarin bed occupancy rate ataupun tingkat keterisian tempat tidur Rumah Sakit Wisma Atlet 60%, tapi hari ini meningkat menjadi 67%. Sehingga kalau di total jumlah tempat tidur yang tersisa untuk merawat pasien saat ini hanya tinggal sekitar 1.975 tempat tidur. Tentu ini jumlah yang sangat riskan dan juga kritis dan harus diantisipasi. Untuk antisipasi, tadinya jika Tower 4, 5, 6, dan juga 7 di Rumah Sakit Wisma Atlet Kemayoran ini penuh, maka akan disiapkan Tower 8 dan juga 9 di Wisma Pademangan yang hendak dibuka. Tetapi tadi kami konfirmasi kembali kepada Komandan Lapangan Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet, Kolonel Letkol M. Arifin, tadi menyebutkan bahwa rencananya Tower 8 dan 9 tidak jadi dibuka lantaran nantinya dalam waktu dekat akan ada TKI dari Malaysia yang bermasalah sekitar 2.700 orang dan akan dikarantina di Tower 8 dan 9 Pademangan itu. Jadi sementara tidak bisa digunakan dalam waktu dekat untuk menampung jumlah pasien positif yang ada di Wisma Atlet Kemayoran ini. Tetapi sebagai gantinya, Medop, pihak Rumah Sakit Wisma Atlet Kemayoran ini akan memaksimalkan jumlah tempat tidur di masing-masing kamar. Selama ini di satu kamar terdiri dari 2 tempat tidur untuk pasien, tetapi jika memang nantinya ada lonjakan jumlah pasien, maka akan dimaksimalkan dalam satu ruangan yang cukup besar, akan ditempatkan 3 tempat tidur untuk pasien, sehingga kalau di total jumlah tempat tidur tambahan nanti akan ada sekitar 1.000 tempat tidur tambahan. Medop. Terima kasih Aulia Faradina langsung dari Wisma Atlet Kemayoran di Jakarta. Kemudian kita akan beralih ke Bangkalan, ada Didin Muhyiddin di sana. Didin, polisi di zona terparah penyebaran corona di Jawa Timur hari ini dites antigen. Gambarkan separah apa sebenarnya kondisi di Kecamatan Arosbaya sendiri? Baik, Maido dan saudara, Kecamatan Arosbaya sendiri memang menjadi lokasi terparah penyebaran COVID-19. Di daerah ini, COVID menyebar begitu cepat. Kalau menurut angka, sehari bisa 40 hingga 70 yang terpapar COVID-19. Pihak Satgas juga telah melakukan berbagai antisipasi agar
penyebaran COVID di daerah ini tidak makin meluas, diantaranya dengan menerjunkan mobil PCR bantuan dari Pemprov Jawa Timur. Tes massal dilakukan di lokasi ini agar penyebaran bisa dikendalikan. Itu kan untuk polisi yang bertugas, kemudian juga ada penambahan 40-an pasien setiap harinya. Upaya yang dilakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19 yang makin menyebar di sana di wilayah yang paling terparah di Bangkalan ini. Ya, baik, Michael. Pemprov Jawa Timur telah memberikan bantuan mobil PCR. Mobil ini digunakan untuk tes massal di daerah ini agar bisa mengendalikan tidak semakin meluas ke daerah lain. Hasilnya memang banyak warga yang di Arusbaya ini positif setelah dilakukan tes massal. Jadi pemeriksaan ya atau tes PCR yang kemudian semakin digalakan di kawasan Bangkalan utamanya juga di Provinsi Jawa Timur. Terima kasih Didin Muhyiddin langsung dari Bangkalan Jawa Timur dan sebelumnya ada Aulia Faradina dari Rumah Sakit Wisma Atlet Kemayoran Jakarta.